Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Minggu 1 Mei 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sebiring. Dan saya Azifa Zahreni. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Ya pemirsa, Ditpol Airut Polda Sumatera Utara melakukan pemantauan udara guna melihat situasi dan kondisi arus mudik Lebaran tahun 2022 di jalan lintas Sumatera termasuk jalan tol. Memasuki 4 hari jelang Lebaran Idul Fitri, terpantau situasi arus kendaraan pada beberapa titik lokasi lintas Sumatera kondisinya lancar. Dari pantauan udara meliputi ruas jalan lintas Sumatera, Jalinsum, Medan, Deli Serdang, Sergei, Tebing Tinggi, Batubara, hingga Kota Binjai tampak aktivitas warga dalam berkendaraan tidak mengalami kemacetan. Tidak terjadi kepadatan kendaraan dari beberapa ruas jalan lintas Sumatera dan jalan tol Medan Tebing Tinggi. Petugas yang melakukan pengamanan di lapangan masih menggunakan sistem cross kendaraan yang akan menuju Kota Tebing Tinggi. Sementara pada persimpangan pintu keluar tol Tebing Tinggi masih belum dilakukan rekayasa lalu lintas karena kepadatan belum terjadi baik adanya pelambatan laju kendaraan maupun lonjakan arus kendaraan yang signifikan. Tim gabungan yang bertugas pada lokasi rawan kemacetan akan berkoordinasi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di Sumatera Utara. Kepada masyarakat sebagai pengguna jalan diharapkan agar selalu disiplin dan mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas agar sampai ke tujuan dengan selamat. Ya, akibat diguyur hujan deras, sejumlah titik jalan lintas Sumatera di Brastagi, Kabanjahe, Kecamatan Tiga Panah terjadi banjir. Banjir di Jalan Mudik Medan Karo Aceh ini menghambat aktivitas transportasi dan kemacetan lalu lintas atau antrian kendaraan bermotor yang cukup panjang. Cuaca ekstrim dan hujan deras mengakibatkan sejumlah titik jalan raya lintas Sumatera di Kabupaten Karo mengalami banjir karena diguyur hujan lebat sehingga luapan air selalu menggenangi badan jalan yang merupakan jalur mudik Medan Karo dan Aceh. Air hujan bercampur lumpur menggenangi jalan raya diantaranya di Jalan Jamin Ginting di Desa Raya Brastagi, Simpang 3 SPBU, Jembatan Laudah Kabanjahe, dan di Kecamatan Tiga Panah Perek, Kabupaten Karo. Banjir luapan air hujan ini akibat buruknya drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Ketinggian air di badan jalan mencapai 30 hingga 50 cm. Arus lalu lintas yang saat ini merupakan jalur mudik dan libur lebaran menjadi terganggu sehingga terjadi antrian panjang akibat kemacetan lalu lintas. Jalan rusak dan berlubang yang tertutup banjir sangat membahayakan keselamatan jiwa para pengendara kendaraan roda 2. Masyarakat pengguna jalan harus ekstra hati-hati untuk melintasinya. Persoalan banjir ini telah berlangsung lama tetapi belum terselesaikan dengan baik. Diharapkan dinas terkait atau badan Malai Jalan Nasional di Sumatera Utara segera mengatasi banjir dan jalan rusak akses Medan Brastagi, Karo, dan Dairi menuju Provinsi Aceh Selatan dan Tenggara. Pemirsa, sehari jelang Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah loket bus angkutan antar provinsi AKAP maupun angkutan dalam provinsi AKDP yang ada di Kota Pematang Siantar ramai dipadati warga yang akan mudik. Keramaian warga pemudik di loket pemberangkatan bus ini telah terjadi sejak dimulainya cuti bersama dalam menyambut libur Lebaran pada hari Jumat lalu. Berbeda dengan 2 tahun lalu, pada Lebaran tahun ini ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah dengan memperbolehkan warga mudik. Tingginya antusias warga yang akan melakukan mudik Lebaran tahun ini membuat beberapa perusahaan bus angkutan menambah armada angkutannya agar dapat melayani pemberangkatan pada pemudik.
Salah seorang pemudik Wagito yang akan berangkat menuju Pekanbaru, Provinsi Riau mengaku untuk mendapatkan bus yang akan membawanya mudik, ia telah melakukan pemesanan tiket 1 minggu sebelum jadwal keberangkatan. Hal ini diakibatkan karena banyaknya para pemudik yang telah melakukan pemesanan tiket sebelumnya. Sementara beberapa perusahaan bus angkutan yang ada di Kota Pematang Siantar mengakui tingginya semangat warga untuk melakukan mudik pada tahun ini karena sejak 2 tahun lalu adalah larangan untuk mudik oleh pemerintah akibat pandemi COVID-19. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, arus mudik penumpang di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli mengalami penurunan. Pada hari libur Lebaran Idul Fitri tanggal 2 dan 3 Mei 2022, angkutan penyeberangan Pelabuhan Angin Gunung Sitoli menuju Pelabuhan Sibolga tetap beroperasi. Peningkatan arus mudik penumpang jelang Lebaran 1443 Hijriah melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli terjadi sejak 6 hari hingga 2 hari jelang Lebaran. Sementara khusus kedatangan pada pagi ini, 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, arus penumpang kian menurun. Pihak Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Gunung Sitoli menginformasikan data manifest kapal selama masa mudik Lebaran tercatat 7.000 lebih penumpang diberangkatkan dan 7.000 orang penumpang datang melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli. Jumlah ini naik 50% jika dibandingkan dengan 2 tahun berturut-turut sebelumnya saat mudik ditiadakan baik pada Natal dan Tahun Baru maupun pada Lebaran Idul Fitri. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang, pihak instansi terkait tetap berjaga-jaga pada sejumlah titik pada daerah Pelabuhan Gunung Sitoli guna mengantisipasi jika ada kendala termasuk kecelakaan. Angkutan Lebaran, arus mudik yang menggunakan jasa angkutan laut di Pelabuhan Gunung Sitoli kurang lebih 7.000 yang sudah datang maupun yang berangkat ke Sibolga maupun yang datang ke Gunung Sitoli. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita telah sepakat dengan stakeholder dan operator kapal untuk besok tetap kapal melayani untuk angkutan mudik Lebaran tahun 2022. Sementara itu, meski esok adalah hari libur nasional karena Hari Keagamaan Idul Fitri 1443 Hijriah, angkutan penyeberangan penumpang dan barang rute Gunung Sitoli menuju Kota Sibolga atau sebaliknya tetap beroperasi seperti biasa. Demikian dalam menyambut arus balik Lebaran nanti, sebanyak 5 unit armada penyeberangan laut telah disiagakan. Kelancaran arus mudik Lebaran di daratan Pulau Rias lancar karena infrastruktur memadai dan telah disiapkan jauh hari sebelumnya. Pemirsa, program vaksinasi COVID-19 di Kota Gunung Sitoli terus dilakukan. Mereka yang telah mengikuti vaksinasi COVID-19 diharapkan memiliki kekebalan tubuh sehingga sangat mendukung perjalanan mudik tahun ini. Pada temu pers yang dilaksanakan di Kota Gunung Sitoli, Pemko Gunung Sitoli menginformasikan bahwa kondisi terkini dan kemajuan program vaksinasi COVID-19 sangat baik. Perkembangan COVID-19 saat ini belum ada dilaporkan kasus baru. Saat ini yang menonjol adalah Kota Gunung Sitoli berada pada PPKM level 1. Sementara pencapaian vaksinasi dosis pertama 95,50% dan dosis kedua 78,81%. Sedangkan vaksinasi dosis ketiga 17,44%. Tercapainya persentase vaksinasi ini terkait dengan sosialisasi pemerintah yang dibantu TNI Polri yang mendapat respon atau sambutan dari masyarakat. Jelang setiap hari besar keagamaan, tingginya aktivitas warga masyarakat khususnya pada sektor kepariwisataan Kepulauan Nias harus aktif. Masyarakat mencari dan mendatangi lokasi pemberian vaksin COVID-19. Wali Kota Gunung Sitoli, Lakomijaro Zebua, telah memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan terus melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 pada sejumlah posko pengamanan Lebaran termasuk di objek diantaranya di bandara dan pelabuhan. Hal itu dilakukan dalam memudahkan warga pemudik mendapatkan vaksinasi dosis 1 dan 2 serta 3 sehingga mereka tidak mendapat kendala saat melakukan mudik hingga sampai ke tujuan. Operasi Ketupat 2022 Polres Tanah Karo menyediakan 7 pos pengamanan dan pelayanan masyarakat serta mengerahkan 382 personil yang tergabung dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Karo. Pada siaga bencana longsor juga disiapkan alat berat berupa eskavator untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas.
Jelang Lebaran, Polres Tanah Karo menyediakan 7 pos pengamanan dan pelayanan yang berada di beberapa titik di wilayah Kabupaten Karo. Di antaranya akses perbatasan Dolu, pos Kecamatan Tiga Panah pada lokasi wisata Brastagi, dan di Kecamatan Merek serta Kecamatan Tiga Pinanga, Lau Beleng. Untuk pengamanan dan pelayanan operasi ketupat ini dikerahkan 382 personil yang tergabung dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan Karo. Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nikolas Sidaputar mengatakan petugas memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada warga masyarakat selama libur Lebaran. Kapolres Tanah Karo menyatakan kawasan perbukitan Jalan Raya Medan Brastagi, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara rawan bencana longsor. Untuk itu, telah disediakan alat berat berupa eskavator guna mengantisipasi dan mengevakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, di antaranya longsor. Sekali di sepanjang jalur Medan Brastagi ada beberapa titik rawan longsor selain daripada titik kemacetan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami telah mempersiapkan dan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempersiapkan alat berat dan mobil derek yang kita siapkan pada 2 titik. Yang pertama untuk mengcover wilayah seputaran Simpang Dolu dan sampai Penetapan. Kemudian kita siapkan juga alat berat dan mobil derek di Kabanjahe. Kepada masyarakat diharapkan mematuhi peraturan dan tertib lalu lintas agar tidak menimbulkan kemacetan panjang yang dapat menghambat perjalanan. Selain itu agar diwaspadai cuaca ekstrim pada sejumlah titik yang rawan longsor. Pemirsa, terkait kerap menjadi titik kemacetan hingga mencapai 5 km pada jalur mudik Lebaran, membuat aparat Polres Langkat mendirikan pos urai di Jembatan Wampu Stabat. Diharapkan dengan adanya pos urai dan rekayasa lalu lintas bisa mengurangi kemacetan panjang pada arus mudik Lebaran tahun ini. Inilah salah satu titik kemacetan yang kerap terjadi di jalur lintas Sumatera Utara Aceh yang berada di Jembatan Wampu, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Setiap hari badan jalan di atas jembatan yang mengecil dan kondisi jembatan yang sudah tua membuat para pengendara memperlambat laju kendaraannya sehingga mengakibatkan antrian panjang hingga 5 km. Mendekati puncak arus mudik Lebaran yang diperkirakan akan terjadi pada hari ini, membuat aparat Polres Langkat mendirikan pos urai sekaligus melakukan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan panjang. Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok ketika meninjau pos urai mengatakan pos urai ini sengaja ditempatkan pada titik Jembatan Wampu karena titik ini yang biasanya menjadi penyebab kemacetan. Selain rawan kemacetan di sekitaran lokasi ini juga rawan tindak kriminal diantaranya jambret dan pencurian dengan pemberatan lainnya. Memang di titik Jembatan Wampu, Stabat, terjadi kepadatan maupun kemacetan di setiap tahunnya. Namun antisipasi kami tidak menjadi halangan, kami tempatkan pos urai di samping jembatan. Kemudian kami adakan rekayasa lalu lintas. Jadi ada masyarakat pasar yang melintas di Simpang 3 Jembatan Wampu, kami alihkan satu arah terlebih dahulu. Ya, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Memang enak mie-nya, Pak.
Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Wagub Sumusara Jeksah berbuka puasa bersama serta menyerahkan mobil ambulans dan sembako 1.000 paket ke Masjid Jamik Belawan di Jalan Slebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan kemarin. Wagub Sumusara Jeksah mengingatkan kalau kematian tidak bisa dihindari dan kita tidak ada yang bisa lari dari kematian tersebut. Kematian tidak bisa dihindari, satu yang pasti di dunia ini yakni kematian. Untuk itu kita sebagai manusia harus bersiap menghadapinya dan kehadiran mobil jenazah ini diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi peralatan. Jenazah ini diharapkan dapat membantu warga dalam memenuhi peralatan fardu kifayah dalam mengurus jenazah. Mobil ambulans ini juga diharapkan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa melayani warga yang membutuhkannya. Tidak hanya untuk memberikan layanan gratis mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman, tetapi juga layanan tanggap darurat bencana, evakuasi korban bencana, dan lainnya untuk kepentingan umat. Usai sholat maghrib berjemaah, Wagub Sumusara Jeksah langsung menyaksikan pembagian sembako kepada warga jemaah dan warga sekitar sebanyak 1.000 paket. Pemberian mobil jenazah untuk Masjid Jamik Belawan kepada Pak Haji Irfan dan seluruh pengurus, juga barengi juga kegiatan pemberian juga mobil jenazah kepada Masjid Taqwa di Seborong-Borong, Kabupaten Lampung. Jadi kita harapkan dengan pemberian mobil jenazah ini bisalah masyarakat kita terlayani pada saat nanti membutuhkan atau ada kemalangan, seperti apa yang diharapkan Pak Haji Irfan pada beberapa waktu yang lalu menyampaikan ke saya bahwa di sini sangat membutuhkan mobil jenazah. Ketua BKM Masjid Jamik Belawan Haji Irfan Hamidi mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah yang juga Ketua Yayasan Haji Anif yang telah memberi 1 unit mobil ambulans yang nantinya akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Belawan yang membutuhkan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh Sumatera Utara Bapak Haji Musara Jeksah yang peduli dengan masyarakat, khususnya umat Islam yang ada di Kecamatan Medan Belawan. Memang beberapa minggu yang lalu saya ada meminta atas nama Badan Kenaziran, mengingat sangat minimnya armada pengangkut jenazah apabila terjadi kematian, maka beliau langsung merespon dengan positif dan memberikan pada hari ini mobil jenazah yang dikelola oleh BKM Masjid Jamik Kecamatan Medan Belawan. Salah seorang warga yang menerima bantuan sembako sangat mengapresiasi Wagub Sumusara Jeksah dan Ketua BKM Masjid Jamik Belawan yang memberikan sembako untuk menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Wagub Sumusara Jeksah selalu sehat serta dilindungi Allah. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kepala Security Proyek Pembangunan Kota Deli Megapolitan Abdul Halim Tamba mengapresiasi kinerja Kapoldasu Irjen Pol Pancaputra RZ Simanjuntak. Kapoldasu memerintahkan personel Polres Pelabuhan Belawan untuk menangkap 17 pengunjuk rasa yang
berbuat anarkis saat melakukan aksi demo di lokasi pembangunan proyek kota Deli Megapolitan di Simpang Jipur, Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Lapuhan, Deli. Kepala Security Proyek Pembangunan Kota Deli Megapolitan, Abdul Halim Tamba, mengatakan aksi unjuk rasa dilakukan para pendemo yang tergabung dalam kelompok sumber NKRI dianggap anarkis. Mereka memaksa pekerja bangunan untuk menghentikan pekerjaannya. Melihat situasi mencengkam, pihaknya melaporkan aksi demo anarkis itu ke Polres Pelabuhan Belawan dan langsung menangkap para pendemo anarkis tersebut. Aksi demo digelar oleh kelompok sekber NKRI sudah beberapa kali terjadi, bahkan meminta tuntutan 2 miliar rupiah apabila tidak memenuhi tuntutan mereka akan kembali demo. Tuntutan para pendemo sudah disampaikan kantor pusat perusahaan di Jakarta sehingga pihaknya masih menunggu keputusan dari Jakarta. Pendemo meminta 2 miliar rupiah namun mereka tidak sabar menunggu dan terus melakukan aksi demo anarkis sehingga pembangunan proyek tertunda. Hingga menghambat kegiatan investasi pembangunan para pendemo anarkis tersebut. Para pendemo yang sempat diamankan, 2 diantaranya wanita, 15 orang lagi pria, termasuk Ketua Sekber NKRI. Kepala Security Proyek Pembangunan Kota Deli Megapolitan, Abdul Halim Tamba, memberikan apresiasi kepada sikap tegas Kapolda Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak dalam memberantas segala bentuk premanisme dan juga kriminal. Terima kasih, Bapak Kapolda Sumut langsung memerintahkan Polres Belawan untuk melakukan tindakan hukum. Petugas Satreskrim langsung menangkap dan membawa mereka ke Belawan dan dilimpahkan ke Polda Sumut. Terima kasih atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Kapolda Sumut. Dan kami sampaikan bahwa demo-demo ini adalah motivasinya adalah uang. Karena sudah ada pernah pertemuan-pertemuan, mereka menyampaikan kepada kami meminta uang 2 miliar rupiah, mereka tidak akan demo. Jadi motivasi demo bukan untuk menuntut hak ini, itu adalah uang. Kami berharap kepada pelaku-pelaku usaha apabila mengalami kejadian serupa untuk melaporkan kepada Polri. Terbukti kami sudah ditanggapi dan mereka semua sekarang menjalani proses hukum di Polda Sumut. Pemirsa, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Hamunangan Lauli menghadiri perayaan Paskah Dokter dan Kaum Disabilitas Tunanetra serta Yayasan Surya Kebenaran Internasional di GBI, Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting, Medan kemarin. Perayaan Paskah yang dilakukan untuk mendukung semangat gotong royong dan juga kebersamaan guna mengasihi para kaum disabilitas. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mengapresiasi perayaan Paskah yang dilakukan oleh Dr. Kristen bersama kaum disabilitas dan YSKI dalam memaknai perayaan Paskah. Menteri Hukum dan HAM juga berharap agar seluruh dokter harus selalu mendukung para kaum disabilitas, baik umat Kristen dan yang bukan Kristen, agar mereka memperoleh perhatian dan dapat menjalankan kehidupannya sehari-hari dengan penuh harapan dan sukacita. Terkait dengan hak-hak para kaum disabilitas akan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk merealisasikannya. Yasona menyampaikan kepada seluruh umat yang hadir pada perayaan Paskah agar mensyukuri kebangkitan Kristus dari maut untuk menebus dosa manusia. Ia juga berharap agar seluruh umat yang percaya kepada Yesus Kristus memaknai pengorbanan Kristus dengan menjadi agen perubahan untuk bangsa dan negara. Selain itu, Menkumham menyampaikan kebenaran itu harus disampaikan untuk kesejahteraan bagi seluruh manusia yang ada di dunia. Lihat bahwa bersama kaum disabilitas, dokter-dokter, harapan kami bahwa melalui Paskah ini ya, semangat kebersamaan, gotong royong, saling mendukung di antara kita bisa terus diwujudkan. Perasaan tidak terbatas kepada orang-orang yang seiman, karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Bahkan Tuhan sendiri mengirimkan anaknya yang tunggal untuk umat manusia. Untuk itu apa yang kita rayakan pada hari ini merupakan satu kesaksian iman buat kita secara bersama, saling berbagi. Ketua Panitia Paskah Dr. Kristen bersama kaum disabilitas dan YSKI Dr. Mangatas Silayan mengatakan Forum Dokter Sumatera Utara sangat bersukacita dapat menyelenggarakan Paskah ini karena melalui perayaan Paskah ini seluruh dokter dapat memahami arti kebangkitan Kristus, dan bagi forum dokter yang ada di Sumatera Utara melihat terdapat peluang untuk membagi berkat bagi sesama, khususnya bagi kaum disabilitas.
Ketua Panitia menyampaikan terima kasih kepada seluruh dokter dan pihak lain yang ikut mendukung perayaan Paskah ini. Ia berjanji ke depannya akan selalu melakukan aksi berbagi berkat kepada kaum yang membutuhkan lewat berbagai program yang akan dilakukan. Kami bersama-sama merasakan Paskah, arti kebangkitan, dan buat kami para dokter, kami melihat ada peluang ke depan untuk membagi berkat. Terima kasih buat teman-teman kami dimanapun mereka berada yang sudah mau berbagi berkat buat saudara-saudara kita yang menderita disabilitas. Kami berharap ke depan ada lagi pekerjaan-pekerjaan untuk boleh kita salurkan berkat-berkat yang sudah kita terima. Tuhan memberkati. Terima kasih buat sumbangan donatur, baik dari pengusaha dan siapapun yang boleh memberikan doa dan juga dorongan semangat buat kami panitia. Forum Dokter Sumatera Utara memberikan bantuan berupa 200 tongkat untuk tunanetra dan 20 alat bantu dengar bagi tunarungu serta paket sembako dan uang tunai sebagai pengganti transport. Pemirsa, kebaktian kebangunan rohani KKR Paskah Yayasan Penginjilan Mana Kehidupan Sejahtera dilakukan kemarin. Pada acara KKR ini hadir yang mewakili Bupati Deli Serdang, mewakili Kapolsek Sunggal, dan mewakili Camat Sunggal. Beginilah KKR Paskah Yayasan Penginjilan Mana Kehidupan Sejahtera berlangsung khusyuk. Sebelum KKR dilaksanakan, Bupati Deli Serdang menyampaikan sambutannya diwakili Asisten 2 Putrajaya Madalu. Putrajaya Madalu mengharapkan agar warga Jalan Karya 7 Desa Alvetia Kecamatan Sunggal memperhatikan pendidikan anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa. Sementara itu, Kapolsek Sunggal diwakili Kapolsek Sunggal, AKP Abantua Simbangunso menyatakan agar keamanan dan ketertiban di kawasan ini ditingkatkan dan menjauhi perlakuan buruk diantaranya narkoba dan tindakan negatif lainnya. Sedangkan Camat Sunggal diwakili Irfan Sorbit mengatakan akan melakukan program keterampilan bagi remaja dan kaum ibu, diantaranya keterampilan menjahit serta tata rias wajah atau salon maupun keterampilan lainnya. Namun diharapkan kesabaran karena harus memasuki dalam musrembang kecamatan. Usai memberikan sambutan pimpinan Yayasan Penginjilan Mana Kehidupan Sejahtera, Pendeta Vaineder Pasaribu memimpin KKR Paskah dengan mengambil tema khotbah yaitu sorga atau neraka. Lagu-lagu pujian dikumandangkan serta kesaksian 3 orang anak-anak panti asuhan Yayasan Penginjilan Mana Kehidupan Sejahtera yang saat ini telah dibina di yayasan ini. Pendeta Vaineder Pasaribu dalam khotbahnya menyatakan umat manusia harus mendekatkan diri kepada Tuhan jika ingin selamat di dunia. Mengenal kebenaran itu dengan sangat sungguh-sungguh dan janganlah kita terlalu lamban untuk mendengar suara Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan itu dengan waktunya Tuhan. Apalagi waktu Tuhan ini sudah mau dekat agar bisa kita nanti terangkat ke sorga. Itulah harapan saya bahwa Karya 7 ini akan dipulihkan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Dan anak-anak kita pun nanti menjadi anak-anak yang masa depan cerah kalau kita sungguh-sungguh mencari kebenaran firman Tuhan. Pada acara KKR yang berlangsung dengan khusyuk ini juga diikuti para anak-anak dan remaja serta orang tua. Berbagai program untuk kemajuan warga Jalan Karya 7 disampaikan oleh Pendeta Vaineder Pasaribu. Pihak yayasan ini juga melaksanakan penelaah Alkitab bagi warga Jalan Karya 7 yang nantinya akan dilaksanakan di rumah warga setempat secara bergantian. Sementara itu, pemirsa, pimpinan jemaat bersama Majelis Jemaat Gereja HKBP Sempurna melaksanakan kebaktian minggu hanya 1 jam. Dilakukannya kebaktian minggu 1 jam guna mematuhi himbauan pemerintah menerapkan prokes di rumah ibadah. Di antara gereja yang ketat melaksanakan prokes ketika kebaktian minggu adalah Gereja HKBP Sempurna Resort Medan 1 Teladan.
Pada penerapan prokes di gereja yang berada di Jalan Sempurna Ujung ini, sejumlah rangkaian atau tampilan ketika kebaktian minggu dilaksanakan ditiadakan guna memenuhi durasi 1 jam kebaktian minggu. Demikian halnya sesi kebaktian minggu dilaksanakan 3 sesi. Pada sesi pertama adalah kebaktian minggu anak-anak sekolah minggu, sementara sesi kedua dan ketiga adalah kebaktian minggu kalangan remaja dan orang tua. Demikian halnya jaga jarak aman di dalam gereja ketika kebaktian minggu dilaksanakan, di mana bangku gereja hanya diisi 30 hingga 40%. Pada kebaktian sesi kedua, yaitu kebaktian remaja dan orang tua yang masuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, hari ini tampil sebagai pengkhotbah adalah pimpinan Jemaat HKBP Sempurna Resort Medan 1 Teladan, Pendeta Edison M. Panjaitan STH. Pada khotbahnya, Pendeta Edison M. Panjaitan STH menyatakan, sesuai tema kebaktian minggu hari ini yang mengambil tema percayalah kepada Tuhan, mengharapkan agar jemaat Kristiani mempercayai Tuhan dalam segala kehidupannya. Dikatakan tidak ada manusia yang hidup di dunia yang tidak pernah menghadapi masalah dalam hidupnya. Karenanya, jemaat Kristiani sebagai umat percaya kepada Tuhan agar tidak mengandalkan kemampuannya menghadapi masalah, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Jadi konsepnya adalah percaya kepada Tuhan adalah orang yang memiliki keyakinan dalam hidupnya. Dalam firman Tuhan mengutarakan bagaimana orang Kristen itu harus mampu berdoa, harus bisa melangkah untuk mencapai kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan di dunia. Sekaligus pun ada tantangan, sekaligus ada pun yang namanya persoalan semuanya akan bisa diatasi di dalam doa dan sukacita kehadapan Tuhan. Inti utamanya adalah percaya dan selalu yakin di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Salah seorang jemaat Sintua, Iriana Simbolon, menyatakan rasa syukur atas terselenggaranya kebaktian minggu di gereja ini walau masih dengan durasi singkat. Terutama jarak, kemudian semuanya ruas memakai masker, dan jemaat juga dibatasi, Pak. Nah, jadi untuk ibadah selama masa pandemi ini di HKBP Sempurna berjalan dengan baik dengan menerapkan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Semoga harapan kami dari jemaat HKBP Sempurna segeralah berakhir pandemi ini supaya iman percaya kita juga lebih kuat, lebih dalam untuk dengan mendengarkan firman Tuhan yang diadakan oleh kebaktian-kebaktian di gereja, Bapak. Sementara untuk segenap gereja HKBP di belahan dunia menamakan kebaktian minggu hari ini Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Pemirsa, DPP Forum Bersama Umat Kristiani Indonesia melaksanakan dialog interaktif kebangsaan dengan visi merajut kebersamaan umat Kristiani Indonesia kemarin di Hotel JW Marriott Medan. Melalui dialog ini diharapkan dapat menghasilkan pokok-pokok pikiran dan ajakan serta semangat bersama untuk kepentingan umum. Acara ini dibagi dalam 2 sesi, yang mana dalam sesi pertama dialog interaktif yang diangkat dengan judul Perspektif Forum Bersama Umat Kristiani Indonesia Demi Kemaslahatan Bangsa dan Umat Manusia dengan pembicara Perlindungan Purba dan Brilian Mukhtar dari Walubi Sumut serta Rektor USU Dr. Buryanto Amin, juga politisi senior Panda Nababan. Sedangkan pada dialog sesi kedua dengan topik pusaran kekuasaan geopolitik Indonesia 2022, strategi umat Kristiani dalam menghadapinya. Pendiri Forum Bersama Umat Kristiani Indonesia Pusat, S. Firdaus Tarigan, mengatakan FBUKI ini dibangun dari berbagai sektor umat Kristiani yang ada dengan tujuan utama adalah untuk mempersatukan seluruh umat Kristiani. Selain itu, wadah FBUKI ini mampu membentuk sinergitas di antara seluruh umat Kristiani untuk berkontribusi pada bangsa dan negara. Ia berharap agar Forum Bersama Umat Kristiani seluruh daerah dapat menyatukan visi untuk membangun kebersamaan.
Forum Bersama Umat Kristen Indonesia ini kami bangun dari berbagai sektor kekristenan, tujuannya untuk mempersatukan. Kami mengharapkan dengan adanya ini, kami sebagai pendiri akan membuat umat Kristen ini bersatu kembali, membuat sinergi yang satu, pemahaman yang satu. Kita tidak boleh berpecah belah dan akan berguna bagi bangsa dan negara. Itulah arti dari organisasi yang kami bentuk ini. Ketua DPP Forum Bersama Umat Kristen Indonesia Pusat, Pendeta Dr. Immanuel Munte, mengatakan melalui dialog interaktif kebangsaan ini seluruh anggota FKUBI mampu menyerap masukan dari seluruh narasumber untuk kemajuan pada organisasi, terlebih untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia berharap agar seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia tidak lagi terkotak-kotak, agar setiap misi yang diwujudkan untuk merajut kebersamaan dapat tercapai. Ada Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Ini kita bisa melihat masukan-masukan dari narasumber sejauh mana yang bisa kita lakukan dari FBUK ini. Jadi FBUK ini kan tujuannya untuk merajut kekristenan, kesatuan, kebersamaan Kristen yang ada di Indonesia yang selama ini sudah terkotak-kotak gitu, sehingga kebersamaannya kurang dirasakan, sehingga FBUK ini mencoba dengan segala apa yang dia miliki untuk merajut kembali supaya kekristenan di Indonesia ini boleh menyumbangkan secara maksimal untuk bangsa dan negara. Peserta dialog terdiri dari pendeta, tokoh masyarakat, dan politisi, serta pelayan Tuhan dari berbagai denominasi gereja. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, pertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, pemirsa, berbuka puasa Tourism Malaysia Medan bersama Media Medan di minggu terakhir Ramadan 1443 Hijriah terkesan seru. Pasalnya, jika biasa yang memilih berbuka puasa di hotel berbintang, namun kali ini Tourism Malaysia Medan berbuka bersama bertema Iftar Mesra di salah satu gerai kaki lima Kau-Kau Thai Food di kawasan Jalan Asia, Kota Medan. Berbuka puasa Tourism Malaysia Medan bersama Media Medan di minggu terakhir Ramadan 1443 Hijriah terkesan seru. Pasalnya, jika biasanya memilih berbuka puasa di hotel berbintang, namun kali ini Tourism Malaysia Medan berbuka puasa bertema Iftar Mesra di salah satu gerai kaki lima Kau-Kau Thai Food di kawasan Jalan Asia Medan. Direktur Tourism Malaysia Hisamuddin Mustafa membawa suasana berbuka puasa ala traveler sambil berwisata kuliner di warung pinggir jalan yang disulap bak jamuan di tempat mewah. Menu yang disajikan merupakan warung khas negeri jiran Malaysia, yakni tom yum yang gurih, pedas, asam, dan manis. Meskipun berada di pinggir jalan, interior meja dihias ala restoran ternama.
Bahkan sejumlah foto para jurnalis dalam kegiatan liputan turis Malaysia Medan diabadikan dalam spanduk yang digantungkan di dinding warung. Suasana seru dan akrab semakin kental diselingi senda gurau. Hisamuddin Mustafa mengatakan membuat iftar di warung pinggir jalan untuk menciptakan kesan baru dan terjalin keakraban juga mendorong agar para pegiat wisata kuliner kelas pinggir jalan mau untuk berbenah. Sebelum mengakhiri pertemuan, Hisamuddin Mustafa menyempatkan memohon maaf sekaitan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjung Balai melaksanakan razia makanan takjil berbuka puasa di Jalan Suprapto dan Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Ya, petugas memeriksa kandungan bahan di mobil laboratorium untuk memastikan makanan layak dikonsumsi dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjung Balai melakukan sidak makanan berbuka puasa yang dijual di Pasar Tradisional Suprapto dan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai. Petugas mengambil sampel dari berbagai jenis makanan dan minuman yang dijajakan penjual di pasar takjil. Petugas langsung menguji makanan dan minuman di mobil laboratorium keliling guna melihat kandungan bahan apakah menggunakan bahan berbahaya yang bukan untuk makanan diantaranya formalin dan juga boraks. Kepala BPOM Kota Tanjung Balai, Denny Purba mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan 35 jenis bahan makanan hasilnya negatif dan layak dikonsumsi. Pengawasan zat makanan ini mendapat dukungan dari pembeli dan juga pedagang. Jadi tadi pagi kami sudah melakukan pembelian sampel di Pasar Suprapto. Ada 15 sampel kita uji dan hasilnya negatif. Nah, sekarang ini di dalam distrik kita uji 20 sampel makanan dan minuman yang takjil yang dijual di sekitar jalan distrik, hasilnya negatif, hasilnya aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Tanjung Balai. Nah, begitu dia dari yang kita uji ya, dari 20 sampel di sini tambah 15 sampel yang di Pasar Suprapto. Pemirsa, pengurus PWI Sumatera Utara memberikan bantuan 9 bahan pokok kepada anggota PWI Sumatera Utara di gedung PWI Sumatera Utara, Jalan Adinegoro, Medan. Penyerahan bantuan yang dilakukan mulai tanggal 20 April lalu hingga kemarin diserahkan secara simbolis oleh Ketua PWI Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik, didampingi Sekretaris Umum Hamonakan Panggabean. Ketua PWI Sumatera Utara, Varianda Putra Sinik, mengatakan jumlah paket bahan sembako yang dibagikan sebanyak 650 paket lebih diberikan kepada seluruh anggota PWI yang tersebar di beberapa kabupaten kota se-Sumatera Utara. Selain kepada anggota PWI, bantuan sembako juga diberikan kepada Wara Kauri atau istri dari anggota PWI yang telah meninggal dunia. Menurut Varianda Putra Sinik, pemberian sembako kepada anggota dan Wara Kauri merupakan agenda yang dilakukan setiap tahunnya dengan tujuan untuk membina keakraban dan kebersamaan dalam melaksanakan karya jurnalistik setiap tahunnya. Bahan sembako yang disalurkan merupakan bantuan dari mitra kerja PWI Sumut, diantaranya Kabareskrim, Mabes Polri, Kapolda Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi, Gubernur Sumatera Utara, PT Inalum, Pangdam 1 Bukit Barisan, serta anggota DPR RI Mutia Hafid. Varianda Putra Sinik berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh anggota PWI Sumatera Utara sehingga keberkahan yang diperoleh membawa kebahagiaan di momentum Idul Fitri 1443 Hijriah. Nanti sambungkan aja. Alhamdulillah pada tahun ini PWI Sumatera Utara menyalurkan lebih kurang hampir 650 paket sembako yang kemudian telah disalurkan kepada seluruh anggota-anggota PWI dan bukan hanya anggota PWI saja, juga para istri-istri yang suaminya juga almarhum yang telah berpulang ke rahmatullah. Terima kasih kami atas bantuannya kepada Bapak Kabareskrim, kepada Bapak Kapolda dan Wakapolda Sumatera Utara, juga Bapak Gubernur, Kejati, Pangdam, Wabil Khusus, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Musyawarah Jaksa. Tak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Mutia Hafid, anggota DPR RI yang dari Golkar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah kami. Kami keluarga besar Datuk Seri Haji Samsul Arifin SE mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, ikan merah atau yang dikenal ikan iblis saat ini kian meresahkan para nelayan di Danau Toba. Pasalnya ikan merah ini menjadi predator bagi ikan jenis laut lainnya yang ada di Danau Toba. Perkembangan pesat dan ganasnya ikan Amphilophus labiatus ini dituding menjadi penyebab makin merosotnya perkembangan ikan endemik di Danau Toba. Pasca mulai ditemukan nelayan sejak 3 tahun lalu, keberadaan ikan lain diantaranya ikan mujair, nila, emas, dan jenis lainnya terus mengalami penurunan yang signifikan. Akibatnya para nelayan di sekitar Danau Toba saat ini sangat resah karena mengalami kerugian. Salah seorang nelayan di Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Nasrun Lumban Toruan, mengatakan ikan iblis merah ini menjadi momok yang menghantui para nelayan di daerah ini. Ikan merah ini memakan telur jenis ikan lainnya. Ia juga telah melihat bahwa ikan iblis ini juga memakan jenis ikan lain meski sudah seukuran besarnya. Untuk menutupi pendapatan yang kian sedikit, kesehariannya harus menjual ikan dengan julukan Red Devil walau harganya sangat murah, yaitu Rp10.000 setiap kilogramnya. Sementara itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan menyatakan ikan iblis merah ini bukan ikan endemik di Danau Toba karena habitatnya berasal dari kawasan Danau Nicaragua, Amerika Tengah. Mereka menduga berasal dari ikan hias yang terlepas dan menjadi liar di perairan Danau Toba. Jadi keberadaan ikan ini termasuk dalam golongan invasif, diantaranya ikan arapaima dan piranha. Merahnya itu udah berapa lama Pak ada di Danau Toba semenjak Bapak nelayan di sini? Oh, setauku udah ada hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun ya. Apakah mengalami tren kenaikan jumlah atau gimana Pak ini? Sangat meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya, sebelumnya. Tapi dengan adanya ikan ini menurun nggak Pak dari penangkapannya dengan ikan jenis yang lain Pak? Kalau ikan-ikan yang lain pasti menurun. Ibaratnya ikan jair nggak ada lagi, lobster pun udah habis. Jadi sangat drastis menurun gara-gara ikan merah ini. Ini adalah ikan yang sifatnya predator, memangsa ikan lainnya yang memakan anak-anak ikan, tumbuhan yang ada di perairan Danau Toba, dan ini sekarang sudah sangat menguasai ikan-ikan di Danau Toba karena pertumbuhannya sangat cepat dan mengganggu ikan yang lain, sehingga memang dia sudah menjadi predator bagi ikan-ikan yang ada di perairan Danau Toba yang ada di Bakara. Puluhan warga Kabupaten Toba melakukan aksi damai di depan Mapolres Toba. Adapun tuntutan warga ini agar Kapolri dan Kapoldasu menindak tegas oknum Polres Toba yang mempermainkan hukum.
Warga meminta kepada pihak kepolisian Republik Indonesia supaya menindak tegas oknum personel Polres Toba, diantaranya penetapan tersangka terhadap Lilis Madurung pada tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh penyidik Polres Toba Unit PPA dalam kasus pemalsuan surat-surat. Tidak berselang lama, kemudian tim penyidik Polres Toba membatalkan surat penetapan tersangka ini pada tanggal 30 Maret 2022 dengan menggantikan penetapan tersangka dengan kasus yang berbeda, yaitu kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Kita dari tim penasihat hukum salah satu korban. Tadi saya tunjukkan di sini, klien kita ini ditetapkan tersangka pada tanggal 23 Maret 2022 dengan memalsukan surat-surat. Ya, clear ya satu. Nah, hari berikutnya dibatalkan lagi status tersangka itu dengan surat tanpa surat tapi berlogo Polri. Di sini dibatalkan lagi. Dibatalkan lagi penetapan status tersangka itu dengan sangkaan pidana lain, pengeroyokan anak. Yang mana yang benar? Pertanyaannya, polisi boleh nggak mencabut status ini? Batalkan status tersangka harus melalui peradilan di mana pembatalan ini sudah melanggar KUHP dan tidak boleh pihak kepolisian untuk membatalkan penetapan tersangka. Kasat Reskrim Polres Toba Nelson Sipahutar mengatakan terkait penetapan tersangka dalam kasus kekerasan anak di bawah umur, namun di surat penetapan tersangka ini ada kesalahan penulisan. Masyarakat yang butuh keadilan itu harus teriak-teriak, Pak. Jadi memang awalnya saudari LM ya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak atau penganiayaan terhadap anak. Namun di surat ketetapan itu ada kesalahan penulisan ya. Jadi di sana di surat ini ada yang berbunyi menimbang bahwa tersangka di sini diduga melakukan tindak pidana memalsukan surat, padahal yang tersangka diduga telah melakukan penganiayaan terhadap anak. Itu aja sebetulnya. Ya pemirsa, satu hari jelang Lebaran Idul Fitri, harga daging sapi naik di Pasar Impres Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam potong, telur ayam, beras, dan juga ikan mas dan ikan lele. Akibat keterbatasan stok daging sapi di Kabupaten Labuhan Batu Utara, sangat sedikit persediaannya. Akibatnya harga daging lembu impor memasuki satu hari jelang Lebaran Idul Fitri naik. Harga daging sapi lokal naik menjadi Rp150 hingga Rp160.000 setiap kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam potong dari Rp28.000 naik menjadi Rp38.000 setiap kilogram. Demikian halnya harga telur ayam ras dari Rp38.000 naik menjadi Rp50.000 setiap papan dengan isi 60 butir. Selain itu harga ikan emas dari Rp30 naik menjadi Rp35.000 setiap kilogram. Mencapai harga daging 150 ke 160. Dan sebelumnya itu waktu sebelum puasa berapa? Sebelum puasa 140. 140 ya? Iya. Kenaikannya dalam per kilo dia 15.000 ke 25. Alasannya naik apa masalahnya? Hanya kalau perkara kenaikan harga daging sapi itu dikenakan lantaran mencari bahan untuk pemotongan payah. Nah, kami beli dari petani, dari PT nggak mampu. Ya pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahradis. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.